tulisan. Karena menurut aku kan tulisan itu kayak sebuah batin yang menyenangkan ya. Jadi kejujuran itu ada pada saat menulis. Ya itu yang aku rasain karena aku suka banget nulis. Emang anak lagi pendem akhirnya dikeluarin dari tulisan atau nggak ada teman yang mencoba? Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, maksudnya nggak yang mendem apa segala macam itu enggak. Dia emang suka, cuman suka aja gitu kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin sendiri ya, karena nulis itu bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu. Kan tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, saya suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan, jadi di tulisan lah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih, maksudnya meredain? Malah menuangkan sebenarnya kalau ngeredain enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya, tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya Berapa buku kaca sebenarnya inspirasi? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang hidup aku doang kan. Nah, kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, dan insya Allah ntar Januari aku mau rilis buku ketiga berarti ya. Berarti sampai Dua, berarti nanti Januari insya Allah buku ketiga. inspirasinya dari mana? Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ini sendiri ya, punya personality sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin juga personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan. Belajar kalimat manis mungkin pendekatannya dari ADC. Sebenarnya kalau dari ADC sendiri kan terinspirasi ya, karena itu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apalagi masih mau cari apa yang aku suka. Tapi aku suka sama salah satu penulis buku Khairul Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau itu kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu, aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu puisi itu jujur dalam kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya manis-manis yang aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak dapet pesannya. Jadi tetap harus harus menyesuaikan puisinya juga. Nulis sendiri kudu pernah kasih kaca atau keluar negeri untuk mencari inspirasi gitu pas suka traveling? Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulis di mana aja sih. Selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu Kak, ya, sampai yang benar-benar buntu akhirnya dari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru Pasti lagi. sih Mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang kan aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior-senior yang udah lebih dulu penulis. Terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu. Tapi saya lebih suka traveling kaca apa yang gitu, move on dari hidup pikuk seperti apa sih Kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya, ini udah direncanakan lama, jadi benar-benar emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, memang sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu.
Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi nulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Kaca kemarin di salah satu podcast ngomongin wawancara Menanggapi sedikit aja. sedikit aja Pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa juga. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. ada kemungkinan nggak sih Kak Kalau sekarang pokoknya aku sama baik pasti punya kan anak-anak, tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu, makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Banyak untuk semuanya ke tulisan, karena menurut aku kan tulisan itu kayak sebuah batin yang mengatakan ya, jadi kejujuran itu ada pada saat menulis, ya itu yang aku rasain karena aku suka banget nulis. Emang itu lagi pendem akhirnya dituang tulisan atau nggak ada teman? Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, maksudnya nggak yang mendem apa segala macam, itu enggak. Dia emang suka, cuman suka aja gitu kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin sendiri ya, karena nulis itu bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu. Karena tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu, tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, aku suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan, jadi di tulisan lah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan Kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih? Maksudnya meredain Malah menuangkan sebenarnya kalau ngeredain enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya, tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita, dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya Berapa buku Kaca? Nyari inspirasi? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang hidup aku doang kan. Nah, kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, insya Allah ntar Januari aku mau rilis buku ketiga berarti ya. Berarti selama itu Dua, berarti nanti Januari insya Allah buku ketiga. inspirasinya dari mana sih? Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ini sendiri ya, punya personality sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin itu personal semuanya kan. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan gitu. Belajar kalimat lagi mungkin pendekatannya dari Sebenarnya kalau dari adik sendiri kan terinspirasi ya, karena tuh ya aku masih remaja banget lah, masih suka apa gitu, masih mau cari apa yang aku suka. Tapi aku suka sama salah satu penulis buku Khairul Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau tuh kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu, aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu itu jujur dalam kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya majelis-majelis yang aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku gitu. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada pesannya. Jadi tetap harus harus menyesuaikan itu sendiri juga. Nulis sendiri kudu pernah nggak sih Kaca atau keluar negeri untuk mencari inspirasi gitu pas buat Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya
inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus oke gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulis di mana aja sih. Selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya dari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru Pasti lagi. sih mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang kan aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior yang udah lebih dulu penulis, terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja. Nggak tahu mau nulis apa gitu. Tapi misalnya lebih suka traveling aja sama emang gitu, move on dari hiruk pikuk. Seperti apa sih kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri tuh kan sama teman-teman ya, ini udah direncanakan lama, jadi bener-bener emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, dan memang sudah direncanakan dari setahun yang lalu. Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi untuk nulis, karena memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan, beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Pajak kemarin di salah satu podcast ngomong lewat Menanggapi sedikit aja. Jangan sedikit aja, sedikit aja. Pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa juga. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Ada kemungkinan nggak sih kak? Ada kemungkinan nggak sih kak Aca? Komunikasi pokoknya aku sama baik pastinya kan anak-anak. Tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu. Makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Banyak semuanya ke tulisan, karena ketahuan tulisan itu kayak sebuah batik yang diperlukan ya. Jadi kejujuran itu ada pada saat menulis, ya itu yang aku rasain karena aku suka banget nulis. Emang lagi pendem akhirnya dikeluarin dari tulisan atau nggak ada teman Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, misalnya nggak yang mendem apa segala macam itu enggak. Dia emang suka, cuman suka aja gitu. Kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin sendiri ya, karena nulis itu bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu. Kan tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu, tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, aku suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan. Jadi di tulisan lah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih? Maksudnya meredain. Malah menuangkan sebenarnya kalau ngeredain enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya. Tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita, dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya. berapa buku kaca nyari inspirasi? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang aku doang kan. Nah, kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, insya Allah 4 Januari aku mau rilis buku ketiga gitu ya. Berarti sama itu 2, berarti nanti Januari insya Allah buku ketiga. Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ini sendiri ya, punya personalnya sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin juga personal semuanya kan. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan gitu. belajar kalimat manis mungkin
Sebenarnya kalau dari adik sendiri kan terinspirasi ya, karena waktu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apa gitu, masih mau cari apa yang aku suka. Tapi aku suka sama salah satu penulis buku Khairul Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau tuh kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu, aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu tulis itu jujur dalam kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya majas-majas yang aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada pesannya. Jadi tetap harus harus menyesuaikan tulisnya juga. Nulis sendiri kudu pernah kasih kaca atau keluar negeri untuk mencari inspirasi gitu pas traveling? Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu, misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulis di mana aja sih. Selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya dari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru Pasti lagi. sih mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang kan aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior yang udah lebih dulu penulis. Terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu, supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu. Tapi misalnya lebih suka traveling ke Aca sama emang gitu, move on dari hiruk pikuk seperti apa sih kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya, jadi udah direncanakan lama, jadi bener-bener emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, jadi memang sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu. Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi menulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan, beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Baca kemarin di salah satu podcast ngomong lewat Menanggapi sedikit aja. sedikit Pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa juga. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Ada kemungkinan nggak sih kak? Ada kemungkinan nggak sih kak Aca? Komunikasi pokoknya aku sama baik pasti punya kan anak-anak. Tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu, makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Banyak semuanya ke tulisan, karena ketahuan tulisan itu kayak sebuah batin yang menyenangkan ya. Jadi kejujuran itu ada pada saat menulis, ya itu yang aku rasain karena aku suka banget nulis. Emang apa lagi mendem akhirnya dituang di tulisan atau nggak ada teman? Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, maksudnya nggak yang mendem apa segala macam itu enggak. Dia emang suka, cuman suka aja gitu. Kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin tersendiri ya, karena nulis itu bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu. Karena tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu, tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, aku suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan. Jadi di tulisan lah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih? Maksudnya meredain. Malah menuangkan sebenarnya kalau ngerendahin enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya. Tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita, dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi menulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala
perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya Berapa buku kaca yang inspirasi? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang diri aku doang kan. Nah, kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, insya Allah ntar Januari aku mau rilis buku ketiga ya. Berarti sama itu Dua, berarti nanti Januari insya Allah buku ketiga. inspirasinya dari mana? Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ininya sendiri ya, punya personalnya sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik kan nggak mungkin juga personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan gitu. Belajar kalimat manis mungkin pendekatannya dari awal. Sebenarnya kalau dari adik sendiri kan terinspirasi ya, karena itu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apa gitu, masih mau cari apa yang aku suka. Tapi aku suka sama salah satu penulis buku Khairil Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau tuh kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu, aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu itu jujur dalam kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya manis-manisnya aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada pesannya. Jadi tetap harus harus menyesuaikan puisinya juga. Nulis sendiri kudu pernah kasih kaca atau keluar negeri untuk mencari inspirasi itu pas buat Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun, kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulis di mana aja sih. selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya dari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru Pasti lagi. sih mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang kan aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior yang udah lebih dulu penulis. Terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu, supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu. Tapi saya lebih suka traveling kaca sama emang gitu, move on dari hiruk pikuk. Seperti apa sih kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya, jadi udah direncanakan lama, jadi benar-benar emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, memang sudah direncanakan dari setahun yang lalu. Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi untuk nulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan, beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Pajak kemarin di salah satu podcast Om Iwan Fals Menanggapi sedikit aja. sedikit aja. Pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa juga. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Ada kemungkinan nggak sih kak? Ada kemungkinan nggak sih kak Aca? Kalau sekarang pokoknya aku sama baik pasti punya kan anak-anak. Tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu. Makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Banyak semuanya ke tulisan, karena menurut aku kan tulisan itu kayak sebuah batin yang menyenangkan ya. Jadi kejujuran itu ada pada saat menulis, ya itu yang aku rasain karena aku suka banget nulis. Emang aku lagi pendem akhirnya dituang di tulisan atau nggak ada teman? Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, maksudnya nggak yang mendem apa segala macam itu enggak. Dia emang suka, cuman suka aja gitu. Kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin sendiri ya, karena nulis
itu kan bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu kan. Tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, aku suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan, jadi di tulisanlah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih? Maksudnya meredain. Malah menuangkan sebenarnya kalau meredain enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya, tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya dari Berapa buku kaca punya inspirasi? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang hidup aku doang kan. Nah kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, insya Allah 4 Januari aku mau rilis buku ketiga gitu ya. Itu sama itu yang mendapatkan. 2, berarti nanti Januari insya Allah buku. Inspirasinya dari mana? Ya inspirasi pasti kan dari penulis pasti kan punya ini sendiri ya, punya personality sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin juga personal semuanya kan. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan. Belajar kalimat manis mungkin pendekatannya dari awal Sebenarnya kalau dari Adit sendiri kan terinspirasi ya, karena itu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apa gitu, masih mau cari apa yang aku suka. Tapi aku suka gitu sama salah satu penulis buku Khairul Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau itu kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu, aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu puisi itu jujur dalam kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya manis-manisnya aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada pesannya. Jadi tetap harus ini sih harus menyesuaikan puisinya juga. Nulis sendiri kudu pernah ngasih kaca ke luar negeri untuk mencari inspirasi itu pas traveling? Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus oke, gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun, kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulis di mana aja sih. selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya dari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru Pasti lagi. sih mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang kan aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior yang udah lebih dulu menulis, terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu. Tapi saya lebih suka traveling kaca sama emang itu move on dari hiruk pikuk. Seperti apa sih kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya, itu udah direncanakan lama, jadi bener-bener emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, jadi memang sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu. Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi nulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan, beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Pajak kemarin di salah satu podcast ngomong masalah Menanggapi sedikit aja. sedikit aja Apapun itu
aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa juga. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Ada kemungkinan nggak sih Kak? Ada kemungkinan nggak sih Kak? Komunikasi pokoknya aku sama baik pastinya kan anak-anak. Tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu. Makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Banyak pengen. Semuanya ke tulisan. Tulisan itu kayak sebuah batin yang mengatakan ya, jadi kejujuran itu ada pada saat menulis ya, itu yang aku rasain karena aku suka banget nulis. Emang itu dipendam akhirnya dituang tulisan atau nggak ada teman? Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, maksudnya nggak yang mendem apa segala macam itu enggak, dia emang suka, cuman suka aja gitu kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin sendiri ya, karena nulis itu bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu. Karena tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu, tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, aku suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan, jadi di tulisanlah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih? Maksudnya meredain. Malah menuangkan sebenarnya kalau ngeredain enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya, tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya Berapa buku kaca punya inspirasi? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang diri aku doang kan. Nah kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, insya Allah ntar Januari aku mau rilis buku ketiga gitu ya. Berarti sama itu. Dua, berarti nanti Januari insya Allah buku ketiga. Inspirasinya dari mana? Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ini sendiri ya, punya personalnya sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin juga personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan gitu. Belajar kalimat manis mungkin pendekatannya dari Adit. Sebenarnya kalau dari Adit sendiri kan terinspirasi ya, karena itu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apalagi masih mau cari apa yang aku suka. Tapi aku suka gitu sama salah satu penulis buku Khairul Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau itu kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu, aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu puisi itu jujur dalam dari kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya manis-manis yang aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada pesannya. Jadi tetap harus ini sih harus menyesuaikan puisinya juga. Nulis sendiri kudu pernah kasih kaca atau keluar negeri untuk mencari inspirasi gitu pas potret? Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulis di mana aja sih.
selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya dari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru Pasti lagi. sih mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang pun aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku tuh suka ngobrol sama mungkin senior yang udah lebih dulu penulis, terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu, supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu. Tapi saya lebih suka traveling ke Aca sama emang gitu, move on dari hiruk pikuk. Seperti apa sih kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya, itu udah direncanakan lama, jadi bener-bener emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, jadi memang sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu. Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi nulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan, beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Aja kemarin kalau di salah satu podcast ngomong lewat Menanggapi sedikit aja. sedikit Pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa juga. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Ada kemungkinan nggak sih kak? Ada kemungkinan nggak sih kak Aja? Komunikasi pokoknya aku sama baik pastinya kan anak-anak, tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu, makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Semuanya ke tulisan, karena menurut aku kan tulisan itu kayak sebuah batin yang mengatakan ya, jadi kejujuran itu ada pada saat menulis, ya itu yang aku rasain karena aku suka banget nulis. Emang anak lebih pendem akhirnya dituang di tulisan atau nggak ada teman Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, maksudnya nggak yang mendem apa segala macam, itu enggak. Dia emang suka, cuman suka aja gitu. Kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin tersendiri ya, karena nulis itu bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu. Karena tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu, tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, aku suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan, jadi di tulisan lah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih? Maksudnya meredain. Malah menuangkan sebenarnya, kalau ngerendahin enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya, tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita, dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya. berapa buku kaca yang inspirasi? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang hidup aku doang kan. Nah, kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, insya Allah ntar Januari aku mau rilis buku ketiga ya. Berarti sampai itu Dua, berarti nanti Januari insya Allah buku ketiga. inspirasinya dari mana? Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ini sendiri ya, punya personalnya sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin itu personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan. Belajar kalimat manis mungkin pendekatan tadi dari awal Sebenarnya kalau dari Adit sendiri kan terinspirasi ya, karena itu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apa gitu, masih mau cari apa yang aku suka. Tapi aku suka sama salah satu penulis buku Khairul Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau itu kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen
sama gitu. Aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu itu jujur dalam kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya manis-manisnya aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada kesannya. Jadi tetap harus menyesuaikan tulisnya juga. Nulis sendiri kudu pernah kasih kaca atau keluar negeri untuk mencari inspirasi itu kan suka traveling. Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulis di mana aja sih. Selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya dari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi. Pasti sih mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar dan sampai sekarang pun aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior yang udah lebih dulu menulis. Terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu. Tapi saya lebih suka traveling kaca sama emang gitu, move on dari hiruk pikuk. Seperti apa sih kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya, jadi udah direncanakan lama, jadi benar-benar emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, jadi memang sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu. Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi nulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan, beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Pada kemarin di salah satu podcast Om Iwan Menanggapi sedikit aja. sedikit Pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa juga. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Ada kemungkinan nggak sih kak? Ada kemungkinan nggak sih kak Aca? Kalau sekarang pokoknya aku sama baik pastinya kan anak-anak. Tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu. Makanya doain aja apapun yang terbaik. Banyak semuanya ke tulisan. Karena aku kan tulisan itu kayak sebuah batin yang menyenangkan ya. Jadi kejujuran itu ada pada saat menulis. Ya itu yang aku rasain karena aku suka banget nulis. Emang apa yang pendem akhirnya dituang di tulisan atau nggak ada teman? Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, maksudnya nggak yang mendem apa segala macam itu enggak. Dia emang suka, cuman suka aja gitu kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin sendiri ya, karena nulis itu bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu. Karena tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, aku suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan. Jadi di tulisanlah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih? Maksudnya meredain. Malah menuangkan sebenarnya kalau ngeredain enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya. Tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya. Berapa buku kaca punya inspirasi? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang aku doang kan. Nah kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, insya Allah ntar Januari aku mau rilis buku ketiga gitu ya. Berarti sampai itu yang mendaftarkan. 2, berarti nanti Januari insya Allah buku ketiga.
inspirasinya dari mana sih? Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ini sendiri ya, punya personality sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin juga personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan. Belajar kalimat manis mungkin salah satu pendekatannya dari Adit. Sebenarnya kalau dari Adit sendiri kan terinspirasi ya, karena itu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apa gitu, masih mau cari apa yang aku suka. Tapi aku suka gitu sama salah satu penulis buku Khairul Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau. Tapi lagi-lagi kan beliau itu kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu. Aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu puisi itu jujur dalam kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya manis-manis yang aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada pesannya. Jadi tetap harus ini sih harus menyesuaikan puisinya juga. Nulis sendiri kudu pernah kasih ke acara ke luar negeri untuk mencari inspirasi gitu pas traveling? Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulis di mana aja sih. Selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu Kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya dari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru Pasti lagi. sih Mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang pun aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior yang udah lebih dulu menulis. Terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu. Tapi saya lebih suka traveling ke acara emang gitu, move on dari hiruk pikuk. Seperti apa sih Kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya, itu direncanakan lama, jadi benar-benar emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, jadi memang sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu. Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi menulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan, beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Pajak kemarin di salah satu podcast ngomong lewat Menanggapi sedikit aja. sedikit Pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa juga. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Ada kemungkinan nggak sih Kak? Ada kemungkinan nggak sih Kak Aca? Komunikasi pokoknya aku sama baik pas tentunya kan anak-anak. Tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu, makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Banyak semuanya ke tulisan, karena perempuan tulisan itu kayak sebuah batin yang menyenangkan ya. Jadi kejujuran itu ada pada saat menulis, ya itu yang aku rasain karena aku suka banget nulis. Emang apa lagi pendem akhirnya dituang di tulisan atau nggak ada teman? Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, misalnya nggak yang mendem apa segala macam, itu enggak. Dia emang suka, cuman suka aja gitu kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin tersendiri ya, karena nulis itu bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu. Karena tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu, tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, saya suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum
baca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih? Maksudnya meredain. Malah menuangkan sebenarnya kalau ngeredain enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya, tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya Berapa buku kaca punya inspirasi? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang hidup aku doang kan. Nah, kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, dan insya Allah ntar Januari aku mau rilis buku ketiga berarti ya. Berarti sama itu. Dua, berarti nanti Januari insya Allah buku ketiga. Inspirasinya dari mana? Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ini sendiri ya, punya personalnya sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin itu personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan. Belajar kalimat manis mungkin kaca pendekatannya dari sama Sebenarnya kalau dari adik sendiri kan terinspirasi ya, karena itu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apalagi masih mau cari apa yang aku suka. Tapi aku suka gitu sama salah satu penulis buku Khairul Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau itu kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu, aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu puisi itu jujur dalam kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya manis-manis yang aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada pesannya. Jadi tetap harus ini sih harus menyesuaikan puisinya juga. Nulis sendiri kudu pernah kasih kaca atau keluar negeri untuk mencari inspirasi itu pas suka traveling? Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus oke gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulis di mana aja sih. selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya dari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru Pasti lagi. sih mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang pun aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior yang udah lebih dulu penulis, terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu. Tapi saya lebih suka traveling kaca sama yang itu move on dari hiruk pikuk. Seperti apa sih kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya, jadi udah direncanakan lama, jadi benar-benar emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, gitu. Memang sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu. Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi nulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan, beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Pajak kemarin di salah satu podcast ngomong Menanggapi sedikit aja. sedikit aja. Pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa jujur, tapi pokoknya apapun yang baik-baik doain aja. Ada kemungkinan nggak sih kak? Ada kemungkinan nggak sih kak? Komunikasi pokoknya aku sama baik pasti punya kan anak-anak, tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu, makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Banyak Udah. untuk semuanya tulisan
kejujuran itu ada pada saat menulis. Ya itu yang aku rasain karena aku suka banget nulis. Emang itu dipendam akhirnya dituang di tulisan atau nggak ada teman Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, maksudnya nggak yang mendem apa segala macam, itu enggak. Dia emang suka, cuman suka aja gitu. Kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin sendiri ya, karena nulis itu bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu. Karena tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu, tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, aku suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan, jadi di tulisanlah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih? Maksudnya meredain. Malah menuangkan sebenarnya kalau ngeredain enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya, tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan setiap pastinya dengan cara kita, dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya berapa buku kaca nyari inspirasi? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang diri aku doang kan. Nah, kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, insya Allah ntar Januari aku mau rilis buku ketiga berarti ya. Berarti selama itu buku yang mendaftar. Dua, berarti nanti Januari insya Allah buku. Inspirasinya dari mana? Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ini sendiri ya, punya personality sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin juga personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan gitu. Belajar kalimat lagi mungkin pendekatannya dari Adik. Sebenarnya kalau dari Adik sendiri kan terinspirasi ya, karena itu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apalagi masih mau cari apa yang aku suka, tapi aku suka sama salah satu penulis buku Khairul Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau itu kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu, aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu itu jujur dalam kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya majelis-majelis yang aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada pesannya. Jadi tetap harus ini sih harus menyesuaikan itu sendiri juga. Nulis sendiri kudu pernah nggak sih Kaca ke luar negeri untuk mencari inspirasi gitu kan, suka traveling? Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus oke, gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun, kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide, ya kita bisa tulis di mana aja sih. selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu Kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya dari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru Pasti lagi. sih Mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang kan aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior yang udah lebih dulu penulis, terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu, supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu. Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu. Makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu. Tapi saya lebih suka traveling Kaca, emang gitu move on dari hiruk pikuk seperti apa sih Kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya, jadi udah direncanakan lama, jadi benar-benar emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, memang sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu.
Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi untuk nulis, karena memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Kaca kemarin di salah satu podcast ngomong lewat Menanggapi sedikit aja. sedikit Pokoknya apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa jujur. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Ada kemungkinan nggak sih Kak? Ada kemungkinan nggak sih Kak Aca? Kalau sekarang pokoknya aku sama baik pastinya kan anak-anak. Tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu. Makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Banyak semuanya ke tulisan. Karena aku kan tulisan itu kayak sebuah batin yang menyenangkan ya. Jadi kejujuran itu ada pada saat nulis. Ya itu yang aku rasain. Aku suka banget nulis. Emang anaknya dipendem akhirnya dikeluarin dari tulisan atau nggak ada teman? Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, maksudnya nggak yang mendem apa segala macam itu enggak. Dia emang suka, cuman suka aja gitu kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin sendiri ya, karena nulis itu bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh kiasan gitu kan. Tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu, tadi aku juga bilang bahwa aku suka berimajinasi gitu, saya suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan. Jadi di tulisan lah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan Kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada nggak sih? Maksudnya meredain. Menuangkan sebenarnya kalau ngeredain enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya. Tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita dan pastinya minta tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya Berapa buku Kaca punya inspirasi? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang hidup aku doang kan. Nah, kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, insya Allah ntar Januari aku ngerilis buku ketiga berarti ya. Berarti sama itu. Dua, berarti nanti Januari insya Allah buku ketiga. Inspirasinya dari mana? Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ini sendiri ya, punya personalnya sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh untuk menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin juga personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan. Belajar kalimat manis mungkin pendekatannya dari Sebenarnya kalau dari adik sendiri kan terinspirasi ya, karena itu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apalagi masih mau cari apa yang aku suka. Tapi aku suka sama salah satu penulis buku Khairul Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau itu kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu. Aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu puisi itu jujur dalam entah itu dari kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya manis-manis yang aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak dapet kesannya. Jadi tetap harus ini sih harus menyesuaikan puisinya juga. Nulis sendiri kudu pernah nggak sih Kaca atau keluar negeri untuk mencari inspirasi itu pas suka traveling? Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri untuk mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa